Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa bersama saya Muhammad Basyar SH, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, nomor NDH 11. Pada kesempatan kali ini saya akan meresume substansi pembelajaran nilai-nilai dasar ASN. Kali ini saya akan meresume atau merefleksi pembelajaran nilai dasar harmonis, loyal, dan juga adaptif. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan merefleksi atau meresume pembelajaran tentang harmonis. Perkembangan dan kemajuan zaman memberikan tantangan bagi pelayan masyarakat dalam pemerintahan untuk memiliki kemampuan yang mumpuni. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkanlah nilai dasar yang menjadi standar kompetensi bagi ASN. Sebagaimana yang kita ketahui, standar kompetensi ASN saat ini berakronim berakhlak. Apa itu? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Mata pelatihan harmonis dalam latsar berakhlak ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap ASN, pada setiap CPNS mengenai keberagaman berbangsa, saling menghormati, dan bagaimana menjadi pelayan dan abdi masyarakat yang baik. Kemudian, harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, kemudian meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada para pelanggan. Sebagai seorang ASN harus harmonis dengan melakukan berbagai cara. Ada 3 cara supaya ASN bisa harmonis. Yang pertama, posisi ASN sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan juga adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, PNS juga harus selalu memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dan yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki rasa suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Kemudian daripada itu, kode etik atau panduan perilaku nilai dasar harmonis setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai dasar yang kedua yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah nilai loyal. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara idealnya sebagaimana tersebut adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Bagi seorang ASN, kata loyal itu dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelatihan ataupun pembelajaran tentang nilai loyal ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembentukan nilai loyal, sehingga para peserta CPNS memiliki dedikasi yang tinggi dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang ASN. Dan juga beberapa ahli mendefinisikan tentang apa itu loyal. Di antaranya, menurut ahli, loyal adalah kepatuhan atau kesetiaan.
Kemudian tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja. Ada juga yang mengartikan loyal adalah kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Kemudian, nilai loyal ini juga memiliki kode etik atau panduan perilaku. Yang pertama, kode etiknya adalah memegang teguh ideologi negara Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kode etik yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan juga negara. Dan kode etik yang ketiga tentang nilai loyal ini adalah menjaga rahasia jabatan dan juga negara. Selanjutnya, nilai dasar yang ketiga yang akan kita resume pada kesempatan kali ini yaitu nilai adaptif. Apa itu adaptif? Menurut KBBI, adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptif atau adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Mata pelatihan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada ataupun untuk memfasilitasi para peserta latsar CPNS yang dituangkan dalam bentuk kode etik. Apa kode etik atau panduan perilaku nilai adaptif? Setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan kode etik yang ketiga terhadap pada nilai adaptif ini adalah bertindak proaktif. Selanjutnya, pada pembelajaran nilai adaptif ini ada juga batasan daripada pengertian adaptif tersebut. Apa itu? Yang pertama, batasan proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, kemudian mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, dan yang ketiga, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Itulah batasan pengertian daripada adaptif tersebut. Demikianlah resume substansi nilai dasar ASN pada kali ini, yakni nilai harmonis, nilai loyal, dan juga nilai adaptif. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.